Okay, hello everyone. Now we come to Unit 4, and the grammar focus for this Unit 4 is adjectives and adverbs. While in your previous meetings, you already learned about noun phrase and verbal phrase. Alright, let's get started. Okay, so the first one is adjectives. You already know that adjectives is kata sifat in bahasa Indonesia. And the function of adjectives is to describe noun or pronoun, to modify noun or pronoun ya. Jadi kata sifat ini akan memberi sifat kepada noun atau pronoun, akan menjelaskan, akan memberi atribut pada noun atau pronoun. Bisa dilihat contoh di sini, saya punya dua kalimat. Kalimat yang pertama adalah she is a beautiful woman. Ada noun woman yang dijelaskan oleh adjective beautiful. Nah, beautiful woman ini menjadi satu rangkaian, a beautiful woman, menjadi satu noun phrase. Tapi di contoh yang kedua, kalimatnya adalah she is beautiful. Beautiful ini adjective yang menjelaskan pronoun she. Tapi adjective dengan noun yang dijelaskan di kalimat yang kedua ini terpisah oleh linking verb is. Nah, setelah ini kita akan membahas linking verb. Perlu teman-teman ketahui bahwa yang dimaksud linking verb adalah verb that links the subject and the complement. Jadi di contoh kalimat ini, she is beautiful. She ini subjeknya, kemudian is ini adalah linking verb, while beautiful is a complement. Ya. Jadi bukan objek, bukan keterangan. Kalau verbnya itu linking verb, yang mengikuti disebut sebagai complement. Nah, jadi she dan beautiful ini dipisahkan oleh linking verb. Kalau yang atas, woman dengan beautiful tidak dipisahkan oleh linking verb. Itu yang membedakan. Oke, kita akan lanjut ke linking verbs yang lain. Nah, linking verb itu bisa berbentuk to be. Seperti contoh yang pertama tadi. Misalnya, she is beautiful. Beautifulnya adjective, tapi tidak untuk linking verb yang berbentuk to be, komplementnya tidak harus adjective. Bisa misalnya she is beautiful, I am a teacher, atau he is in the living room. Ya, jadi yang mengikuti tidak harus noun. Tapi di slide ini ada contoh-contoh linking verb yang diikuti adjective ya. Contoh-contohnya adalah feel, taste, look, smell, appear, remain, stay, turn, seem, sound, become, and prove. Nah, untuk linking verb yang ini, linking verb ini diikuti oleh adjectives. Berbeda dengan linking verb yang to be, itu bisa diikuti oleh apapun. Tapi khusus yang semacam ini yang mengikuti adalah adjective. Bisa dilihat di contoh di bawahnya, misalnya, she looks nice. Dia terlihat menyenangkan. Dia tampak menyenangkan. Jadi, nice ini adjective dan looks ini adalah linking verb. Kemudian contoh yang lain dengan mengambil contoh-contoh linking verb yang ada di situ, misalnya ada feel-nya. Kita bisa membuat kalimat I feel happy. Nah, jadi feel ini linking verb yang diikuti oleh adjective happy. Lalu kalau pakai taste, the food or the cake tastes delicious. Kuenya terasa enak. Kuenya rasanya enak. Kalau pakai look kita bisa buat seperti yang di bawah. She looks nice. Kalau pakai smell, baunya. The cake smells delicious. Kalau kita belum makan, kita bisa bilang kuenya baunya lezat ini. Dan contoh-contoh yang lain nanti bisa dilihat
Bisa dicari maknanya di kamus linking verb itu. Tapi yang perlu teman-teman ingat adalah untuk linking verb yang seperti ini diikuti oleh adjectives, tidak seperti linking verb yang to be, yang bisa diikuti oleh apapun. Oke, kita masih membahas tentang adjectives. Biasanya yang mungkin yang sudah teman-teman ketahui, kata-kata yang berakhiran li itu adalah adverb. Seperti quickly, seperti beautifully, independently. Nah, tapi ternyata ada banyak kata-kata yang berakhiran li yang bukan adverb. Yang ternyata kata-kata itu adalah adjectives. Contohnya, costly. Costly itu mahal. Kemudian early itu awal. Lalu friendly, ramah, kindly, baik hati. Nah, jadi semua yang ada dalam daftar ini itu adalah kata-kata berakhiran li yang bukan adverb, yang adalah adjective. Jadi fungsinya dia menjelaskan noun seperti adjective pada umumnya. Contohnya, the manager turned in his weekly report. Manager mengumpulkan laporan mingguannya. Jadi weekly ini menjelaskan report. Reportnya noun, berarti weekly-nya adalah adjective, bukan adverb. Oke, contoh-contoh li yang lain yang ada di dalam daftar ini nanti bisa teman-teman cek di kamus masing-masing artinya apa. Kita tidak akan membahas satu persatu. Okay, that was adjectives. Now we move forward to adverbs. As you know, adverbs is kata keterangan. Kalau adjectives tadi fungsinya adalah menjelaskan noun, adverbs ini punya 3 fungsi. Menjelaskan kata kerja atau verb, menjelaskan adjectives, dan menjelaskan adverbs yang lain. Contoh adverbs yang menjelaskan kata kerja adalah she ran quickly. Dia berlari dengan cepat. Nah, dengan cepat itu menjelaskan berlari. Contoh adverbs yang menjelaskan adjectives. She is more clever than you. Ya, dia lebih pintar dari kamu. Kita punya more clever di sini. Jadi clever itu adjectives, lalu more-nya ini adalah adverb. Jadi more menjelaskan adjectives. Contoh adverb yang menjelaskan adverb yang lain misalnya she ran very quickly. Ada quickly adverb di situ yang dijelaskan oleh very. Very ini menjelaskan adverb berarti dia juga adverb. Jadi teman-teman lihat bahwa masing-masing kata itu punya fungsi yang berbeda. Jadi tidak perlu bingung antara adverb dan adjective karena fungsinya berbeda. Kalau adjective menjelaskan noun, kalau adverb menjelaskan verb, adjective, dan adverb yang lain. Pada umumnya, adverbs ini berpola adjective tambah li. Contohnya adalah she sings a beautiful song beautifully. Nah, jadi ada 2 kata beautiful digunakan di sini. Kita lihat perbedaannya. She sings a beautiful song. Nah, beautiful-nya menjelaskan song. Song-nya noun, berarti beautiful ini adjective. Lalu ada di belakang lagi beautiful tambah li. Dia bernyanyi. Dia menyanyikan lagu yang indah dengan merdu. Jadi beautiful yang belakang itu bahasa Indonesianya dengan merdu. Yang berarti menjelaskan cara dia bernyanyi. Jadi beautiful itu adjective, kalau tambah li, beautifully dia berubah fungsi menjadi adverb. Contoh yang lain,
That horrible accident occurred incredibly quickly. Nah, kita punya horrible. Horrible itu adjektif yang menjelaskan noun adjective. Lalu ada incredibly quickly. Dengan sangat cepat. Ya. Dengan cepat itu quickly. Lalu incredibly itu sangat. Ada quickly adverb yang dijelaskan oleh adverb. Incredibly menjelaskan quickly. Lalu incredibly quickly ketika mereka menjadi satu rangkaian dengan sangat cepat itu menjelaskan occur, terjadi dengan sangat cepat. Oke, begitu ya. Semoga bisa dipahami sampai di sini. Baik, kita sudah selesai membahas adjective dan adverbs, tapi yang masih dalam tataran kata atau frase. Yang akan kita bahas selanjutnya adalah adjective dalam tingkatan klausa. Kita tidak akan membahas adverb clause. Nah, meskipun tingkatannya adalah klausa, tapi fungsinya masih sama. Adjective clause ini berfungsi untuk mendeskripsikan atau menerangkan noun atau pronoun. Kemudian, adjective clause ini biasanya didahului oleh connectors atau sering juga disebut sebagai relative pronouns seperti who. Who ini berfungsi untuk kata ganti orang yang berfungsi sebagai subjeknya. Jadi setelah who itu langsung verb karena who-nya menggantikan subjek. Lalu yang kedua adalah which. Kalau which ini kata ganti benda yang bisa berfungsi sebagai subjek maupun objek. Lalu that itu kata ganti orang maupun benda yang bisa berfungsi sebagai subjek maupun objek. Kemudian yang keempat, whom ini kata ganti orang yang berfungsi sebagai objek. Jadi yang perlu teman-teman ingat adalah konektor ini berfungsi untuk menggantikan apa? Orang atau benda. Itu yang pertama. Orang atau benda. Kemudian yang kedua, subjek atau objek. Ya. Karena noun atau pronoun dalam kalimat itu biasanya menduduki peran sebagai subjek atau objek. Contohnya, misalnya yang who. Ya. Who ini untuk orang. Jadi, he is the man who gave me this report. Misalnya. He is the man who gave me this report. Jadi who ini menggantikan he, sehingga setelah who itu langsung verb. Who gave me this report. Kemudian contoh yang lain, which yang sebagai subjek, which bisa sebagai subjek atau objek. Misalnya which yang sebagai subjek adalah this is the book which is written by bla bla bla. Itu which-nya sebagai subjek. Kalau which sebagai objek adalah this is the book which you gave to me. Itu which-nya menggantikan sebagai subjek. Tapi which harus digunakan untuk menggantikan benda. Kalau that bisa untuk orang, bisa untuk benda. Kemudian yang terakhir whom ini kata ganti orang sebagai objek. Misalnya he is the man whom I met yesterday. Jadi subjeknya adalah I, lalu verbnya met, lalu he-nya itu kan orang yang ditemui, jadi dia objeknya. He is the man whom I met yesterday. Nah, teman-teman, ternyata adjective clause itu ada dua versi. Jadi ada versi panjang, versi lengkap, dan ada versi yang reduced, yang lebih pendek. Biasanya versi yang reduced itu digunakan oleh orang yang bahasa Inggrisnya sudah sedikit advance, ya, karena kalau dia bisa mengubah adjective clause dari versi yang biasanya menjadi versi reduced, itu dia sudah punya keahlian yang lebih dalam pemahaman bahasa Inggrisnya.
Nah, di sini akan saya jelaskan bagaimana membentuk reduced adjective clause. Yang pertama yang harus teman-teman lakukan adalah tentukan jabatan konektornya. Dia itu menggantikan subjek atau objek. Kemudian, kalau dia menggantikan subjek, berarti reduced form-nya akan berubah. Ya. Kalau kalimat aktif, kita akan menghilangkan konektor dan tensesnya. Jadi kalau kalimatnya aktif itu konektornya hilang, verbnya akan berubah menjadi verb ing. Tapi kalau kalimatnya pasif itu konektornya hilang, lalu verbnya akan menjadi verb 3. Kemudian kalau konektornya itu berfungsi kalau konektornya itu berfungsi menggantikan objek, itu reduce form-nya tidak berubah, hanya menghilangkan konektornya saja. Kita lihat contoh di slide selanjutnya. Nah, ini adalah contoh yang konektornya berfungsi sebagai pengganti subjek. Misalnya, kalimatnya adalah the man who stole my wallet has been caught by the police. Ya. Jadi ada adjective clause who stole my wallet. Untuk membuat menjadi reduced adjective clause, jadi konektornya hilang, dicoret. Lalu stole itu kan bentuk past tense. Jadi kalau kalimatnya aktif mau dia past tense atau present tense itu sudah tidak kita pikirkan tensesnya lagi. Verbnya akan berubah menjadi verb ing. Ya, jadi tinggal the man stealing my wallet has been caught by the police. Itu versi reduced-nya. Kemudian kalau kalimatnya pasif itu yang kita hilangkan adalah konektor dan to be-nya. Misalnya kalimatnya adalah my wallet which was stolen yesterday has been returned to me. Jadi which-nya hilang, lalu be-nya juga hilang. Jadi yang tertinggal hanya verb 3-nya. My wallet stolen yesterday has been returned to me. Itu yang versi reduced untuk konektor yang berfungsi sebagai subjek. Nah, kalau konektornya itu berfungsi menggantikan objek, yang kita hilangkan hanya konektornya saja, yang lain tidak berubah. Jadi misalnya, the house which I bought is expensive. Which I bought ini adalah adjective clause-nya. Lalu untuk membuat versi reduced yang kita hilangkan hanya konektornya. The house I bought is expensive. Jadi yang konektor sebagai objek ini lebih mudah. Tapi yang sebagai subjek itu juga tidak terlalu sulit. Kita hanya perlu mengidentifikasi dia kalimatnya aktif atau pasif. Kalau aktif, verbnya itu kita ganti menjadi verb ing, kalau pasif menjadi verb 3. Lalu konektor dan be atau tensesnya hilang. Sudah itu saja. Mudah kan? Oke, saya harap bisa dipahami. Kalau ada yang masih belum paham, silahkan bertanya. Thank you. I'll see you next week. Bye-bye.